Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yola Nuraisah dengan NPM 1923257, salah satu mahasiswi aktif di Perguruan Tinggi Amik Dian Cipta Cendekia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang membangun perangkat lunak untuk pendapatan jasa laundry dengan metode tak langsung pada Fresco Laundry. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Di era yang semakin modern, usaha jasa laundry berkembang sangat pesat karena teknologi menggeser pola pikir manusia ke hal yang bersifat instan. Usaha laundry merupakan sebuah bisnis yang berkaitan dengan pelayanan jasa cuci pakaian dengan mesin cuci maupun mesin pengering otomatis. Usaha ini cukup menjamur di kota-kota besar, terlebih di sekitar kampus yang terdapat banyak kos atau kontrakan yang dihuni mahasiswa yang tidak sempat mencuci atau setrika baju sendiri karena kesibukannya. Fresco Laundry adalah salah satu usaha laundry kiloan yang terletak di Legundi, dekat dengan kampus UIN. Usaha ini dibanjiri konsumen. Dalam perharinya, rata-rata jumlah pelanggannya 10-12 orang, dengan jumlah berat per kilonya dari 3-8 kg. Adapun paket yang ditawarkan Fresco Laundry ini ada 3 macam, yaitu cuci dan setrika, jasa setrika saja, dan hanya mengeringkan pakaian. Namun, seiring berkembangnya usaha, pemilik usaha terkadang kewalahan untuk melayani konsumen dan perlu peningkatan dalam hal pelayanan karena pemilik usaha masih menggunakan sistem secara manual, seperti pencatatan yang masih manual, sehingga rawan terjadi kesalahan dan kecurangan transaksi yang akan berdampak pada laporan pendapatan. Metode yang digunakan dalam membuat sistem informasi ini adalah System Development Life Cycle atau disingkat dengan SDLC dengan metode waterfall. SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan dalam membangun sistem informasi dan metode dalam mengembangkan sistem tersebut. Salah satu SDLC yang paling sering digunakan dalam pengembangan sistem adalah SDLC Waterfall. Metode waterfall merupakan suatu metode dalam pengembangan software di mana pengerjaannya harus dilakukan secara berurutan yang dimulai dari tahap perencanaan konsep, pemodelan desain dan analisis, implementasi, pengujian, dan pengelolaan. Ruang lingkup sistem laundry ini sudah jelas dan umum, sehingga diputuskan menggunakan metode waterfall tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem informasi usaha laundry yang terkomputerisasi untuk mempermudah pemilik usaha dalam pengelolaan data transaksi pelanggan dan membuat laporan keuangan. 1.3 Batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Sistem tidak melayani pembayaran melalui bank, hanya pembayaran cash. 2. Sistem hanya bisa diakses oleh sisi pemilik usaha laundry. 3. Sistem informasi untuk usaha laundry sederhana. Keempat, sistem yang digunakan untuk pengelolaan bisnis jasa laundry. Tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuat sistem dengan tujuan mempermudah pelanggan dan pemilik usaha laundry dalam pengelolaan data. Manfaat penelitian. Sistem informasi laundry ini dapat membantu transaksi lebih efisien dan efektif. Sistem informasi laundry ini dapat memudahkan pemilik usaha laundry dalam pengelolaan pesanan dan laporan. Metode penelitian. Metode yang dilakukan untuk penelitian ini menggunakan model waterfall, analisa kebutuhan perangkat lunak. Pada tahap ini, pengembang harus mengetahui informasi kebutuhan perangkat lunak, seperti manfaat perangkat lunak yang diinginkan oleh pengguna. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan cara survei, wawancara atau diskusi yang kemudian informasi tersebut dianalisis sehingga mendapat data yang lengkap mengenai kebutuhan pengguna. Desain. Tahap selanjutnya adalah mendesain. Desain bertujuan untuk memberikan gambar tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana gambaran tampilan dari sistem yang diinginkan. Ketiga, implementasi. Membuat kode program menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Keempat, pengujian. Dalam tahap ini, memastikan bahwa program yang dibuat sudah sesuai keinginan dan bekerja dengan baik tanpa adanya error atau bug. Maintenance. Tujuan tahap ini adalah
menjaga agar sistem tetap beroperasi secara normal, dan mengantisipasi penyimpangan yang mungkin akan dialami sistem. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem informasi usaha laundry yang terkomputerisasi untuk mempermudah pemilik usaha dalam pengelolaan data transaksi pelanggan dan membuat laporan keuangan. 1.3 Batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Sistem tidak melayani pembayaran melalui bank, hanya pembayaran cash. 2. Sistem hanya bisa diakses oleh sisi pemilik usaha laundry. 3. Sistem informasi untuk usaha laundry sederhana. 4. Sistem yang digunakan untuk pengelolaan bisnis jasa laundry. Bab 2. Landasan teori. 2.1 Konsep dasar sistem informasi. 2.1.1 Pengertian sistem informasi (SI). 2.1.2 Komponen sistem informasi. 1.3 Jasa laundry. Jasa laundry merupakan sebuah bisnis di bidang jasa yang melayani cuci pakaian atau barang lainnya yang umum digunakan konsumen, yang biasanya menggunakan dengan mesin cuci, mesin pengering, dan cairan pembersih atau pewangi. Usaha jasa laundry saat ini sangat menjamur di kota-kota besar, terlebih di sekitar daerah kampus yang terdapat banyak kos dan kontrakan mahasiswa. Jasa Fresco Laundry berada di Jalan Pulau Legundi. Jasa laundry ini cukup ramai didatangi oleh pelanggan yang sebagian besar adalah mahasiswa. Namun, sangat disayangkan, usaha jasa laundry ini masih menggunakan sistem manual yang masih rawan terjadinya kesalahan, seperti pencatatan transaksi laundry dan laporan dari usaha Fresco Laundry. Oleh karena itu, dirasa dibutuhkan sebuah sistem yang terkomputerisasi yang dapat meminimalisir kesalahan agar tidak lagi terjadi ke depannya. 3.3 Analisis. Pada tahap ini, pengembang harus mengetahui informasi kebutuhan perangkat lunak, seperti manfaat perangkat lunak yang diinginkan oleh pengguna. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan cara survei dan wawancara, yang kemudian informasi tersebut dianalisis sehingga mendapatkan data yang lengkap mengenai kebutuhan pengguna. 3.1.1 Analisis pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahapan paling awal dan penting dalam penelitian ini. Metode dalam analisis pengumpulan data diantaranya yaitu observasi. Observasi merupakan aktivitas dari suatu proses dengan tujuan untuk mengetahui informasi-informasi yang terjadi pada suatu lingkungan. Dan pada kasus penelitian ini adalah jasa Fresco Laundry. Observasi dilakukan di Fresco Laundry yang beralamat di Jalan Pulau Legundi. Observasi dilakukan dengan melihat proses bisnis yang terjadi pada Fresco Laundry, mulai dari saat laundry baru yang masuk, penimbangan berat laundry, pencatatan transaksi, dan pengambilan laundry saat sudah selesai. Hasil dari observasi pada Fresco Laundry adalah belum adanya sistem yang mengelola data transaksi dan laporan laundry. Proses pencatatan masih manual. Wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seseorang dengan satu atau lebih responden untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap karyawan Fresco Laundry dengan mengajukan beberapa pertanyaan dari hasil observasi guna memastikan hasil dari observasi tersebut dan dalam wawancara mendapatkan kesimpulan. Pencatatan data masuk laundry yang masih manual yang terkadang datanya hilang. Transaksi yang tidak tersusun dengan baik sehingga laporan bulanan laundry sering terkendala. Hasil dari wawancara dapat disimpulkan bahwa sistem yang akan dibuat akan membantu pemilik usaha dalam membuat laporan dan transaksi laundry yang terkomputerisasi sehingga dapat meminimalisir kesalahan pencatatan seperti yang terjadi sebelumnya. Bab 3. Metodologi penelitian. 3.1 Waktu dan tempat penelitian. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian dilaksanakan bulan Oktober 2021.
Penelitian ini dilaksanakan di Fresco Laundry, Jalan Pulau Legundi, Sukarame, Bandar Lampung. 3.2. Metode pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem ini menggunakan Software Development Life Cycle (SDLC). SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan dalam membangun sistem informasi dan metode dalam mengembangkan sistem tersebut. Salah satu SDLC yang paling sering digunakan dalam mengembangkan sistem adalah SDLC Waterfall. Model Waterfall merupakan suatu metode dalam pengembangan software di mana pengerjaannya harus dilakukan secara berurutan, yang dimulai dari tahap perencanaan konsep, pemodelan, analisis, implementasi, pengujian, dan pengelolaan. Pembuatan sistem menggunakan model waterfall, setiap tahap harus dilakukan secara berurutan, tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya. Sebelum menyelesaikan tahap sebelumnya, penggunaan model waterfall yang dimana model ini dirasa cukup sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini dan dapat memudahkan untuk merinci apa yang dibutuhkan oleh sistem yang akan dibuat. 3.4. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan bertujuan untuk memahami apa saja kebutuhan dari sistem yang akan dibuat. Setelah melakukan survei, wawancara, dan mempelajari dokumen terkait dengan penelitian sebelumnya, sistem informasi jasa laundry pada Fresco Laundry ini akan berguna untuk pemilik laundry. Pemilik laundry akan dipermudah dengan adanya sistem ini. Semua transaksi dan laporan laundry akan terkomputerisasi, tidak lagi menggunakan sistem manual. Aktor pengguna sistem. Terdapat satu aktor yang pada sistem informasi jasa laundry berbasis web ini. Admin merupakan pegawai laundry yang bertugas mengelola daftar transaksi data pelanggan dan mengurus laporan. Kebutuhan masukan. Data yang dibutuhkan sebagai masukan dalam sistem informasi jasa Fresco Laundry ini adalah data pelanggan, data transaksi, tiga, kebutuhan proses, login, input data pelanggan, dan input data transaksi. Perancangan atau desain bertujuan untuk memberikan gambaran tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana gambaran tampilan dari sistem yang diinginkan. Use case diagram merupakan diagram yang menghubungkan aktor dengan sistem. Dalam gambar 3.2 adalah use case diagram sistem informasi jasa laundry berbasis web dengan satu aktor yang akan bisa menggunakan sistem tersebut. Aktor tersebut adalah admin. Aktor akan login. Setelah login akan mengelola data pelanggan. Setelah itu mengelola data transaksi, lalu mengelola laporan. Setelah itu mengatur harga laundry dan mencetak nota, lalu logout. Activity diagram adalah alur kerja dari sebuah sistem yang dijalankan. Dengan adanya activity diagram memudahkan untuk memahami proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sistem. Sistem dan admin. Sistem menampilkan halaman admin, lalu admin memilih menu laporan. Admin memilih filter laporan, lalu sistem menampilkan laporan laundry. Sistem menyuruh admin untuk memilih cetak, lalu admin akan memberi perintah untuk lapor tercetak kepada sistem. IRD adalah diagram yang digunakan untuk merancang baris data yang menjelaskan hubungan antar objek data yang memiliki hubungan antar relasi. IRD digambarkan dalam notasi, simbol, dan bagan. Terdapat 5 entitas pada IRD, yaitu entitas admin, transaksi, pelanggan, harga, dan pakaian. Struktur tabel. Perancangan struktur tabel berdasarkan pada rancangan IRD yang telah dibuat. Struktur tabel memerlukan beberapa tabel yang diolah, yang kemudian dijadikan suatu informasi yang menghasilkan output yang diperlukan. Data kemudian disimpan dalam database untuk mempermudah dalam pengelolaan data. Struktur tabel sistem informasi jasa laundry ini terdapat 5 tabel, yaitu meliputi tabel admin. Tabel admin terdiri dari ID, username, dan password. Primary key dari tabel admin adalah ID. Tabel pelanggan menjelaskan tabel dari data pelanggan, berfungsi sebagai tempat penyimpanan data pelanggan.
Tabel pelanggan terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, telepon pelanggan, dan alamat pelanggan. Primary key dari tabel pelanggan adalah ID pelanggan. Tabel transaksi menjelaskan tabel dari data transaksi, berfungsi sebagai tempat penyimpanan data transaksi. Tabel pelanggan terdiri dari ID transaksi, tanggal masuk transaksi, pelanggan transaksi, harga transaksi, berat transaksi, tanggal selesai transaksi, dan status transaksi. Primary key dari tabel pelanggan adalah ID transaksi. Tabel pakaian menjelaskan tabel dari pakaian, berfungsi sebagai tempat penyimpanan data pakaian. Tabel pakaian terdiri dari ID pakaian, transaksi pakaian, jenis pakaian, jumlah pakaian. Primary key dari tabel pelanggan adalah ID pakaian. Tabel harga menjelaskan tabel data harga dari per kilo laundry, berfungsi sebagai tempat penyimpanan data harga per kilo. Tabel harga terdiri dari ID harga dan harga per kilo. Relasi antar tabel. Terdapat 5 kolom, yaitu pakaian, transaksi, harga, pelanggan, dan admin. Primary key dari pakaian yaitu ID pakaian. Primary key dari transaksi adalah ID transaksi. Primary dari tabel harga yaitu ID harga. Primary dari tabel admin yaitu ID. Primary dari data pelanggan yaitu ID pelanggan. Rancangan input. Yang pertama, from login, pencatatan pendapatan jasa laundry. Login user, nama pengguna, lalu masukkan password, login atau logout. Yang kedua, from input customer, pencatatan pendapatan jasa laundry, yaitu ada customer, kode customer, nama customer, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Adapun file tambahan yaitu simpan, edit, batal, hapus, keluar. From input barang, pencatatan pendapatan jasa laundry. Input barang, kode barang, nama barang, jenis barang, satuan, dan harga. Simpan, edit, batal, hapus, dan keluar. Rancangan output. Rancangan output laporan barang masuk. Fresco Laundry, Jalan Polo Legundi, Sukarame, Bandar Lampung. Laporan barang masuk, tanggal masuk, kode barang, nama barang, jenis barang, satuan, dan harga. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.